Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi, puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan mengabarkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung.
akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang menjadikan itu akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mari kita sambut Mazmur kita dengan melakukan Mazmur 66. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut turunmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Berbahagialah orang yang benar. Kasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan meledakkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tangan Dia dan Engkaulah yang membentuk kami.
dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian yang adalah Tuhan. Dibuka Tuhan Yesus. Pada kami sekalian yang terjun dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mari, baiklah kita berberkat firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesimpan akan menjadi putih seperti bulu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan kita lakukan, Tuhan memanggilmu. NKB 126. Tuhan memanggilmu.
Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Bapa. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami semua untuk kami membawa hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk kami membawa persembahan kami melalui puji-puji persembahan. Terimalah persembahan ini Bapa, boleh menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu, boleh dikelola oleh hamba-Mu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami mempergunakannya seturut yang Engkau kehendaki. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah kami ungkapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Dengan syukur pujilah Tuhan. Hidup Jemaat 291. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi topangan serta penguatan bagi sekalian kita. Dalam pembacaan leksionari terambil pada kitab Hagai pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 hingga ayat yang ke-40. Dalam sorotan tema melebihi kemegahan semua. Bersama-sama kita teguhkan hati kepada Tuhan memohon tuntunan. Menjadi setiap kerinduan kami adalah sapaan Tuhan. Hari ini kami merindukan suara Tuhan menjangkau hati dan kehidupan kami. Roh Kudus berkuasa kiranya atas kami, sehingga kami dimampukan memahami dan mengerti akan sabda Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami menerima firman hanya suara Tuhan saja yang melingkupi kami. Sekalipun dalam keterbatasan dan kekurangan kami tidak mampu menghadap Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia kami selalu dijangkau oleh Tuhan dan diraih oleh Tuhan untuk menerima pada Tuhan dari Tuhan sendiri. Melalui firman berkat-berkat itu antar kehidupan kami di dalam menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarkan firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ya, pembacaan kita yang pertama dari Hagai pasal 2 ayatnya yang 1b sampai dengan ayat yang 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai
Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab inilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengambil. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Ya, sudah, terima kasih Tuhan untuk bacaan kita yang kedua dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lantas bingung dan gelisah, baik oleh imam roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah ditetapkan? Saya ulangi, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kekuatan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara harusnya kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan berubah-ubah tipu daya dan terhadap orang-orang yang harus binasa, dan mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran dan dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya
Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, sebab secara lisan maupun secara tertulis, Dia Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita dalam keseharian yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak bumi, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di dalam Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu ini tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bahagialah saudara dan saya
yang menerima firman-Nya dan menerapkan dalam kehidupan. Semangat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada sukacita hari ini. Kita bersyukur bahwa kemuliaan Tuhan tetap senantiasa kita alami dan rasakan dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita, bahkan juga dalam persekutuan jemaat. Hari ini menjadi jadwal pelayanan pernikahan, pelayanan. Dan dijadwalkan saya berada di tempat ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang mengatur pelayanan ini, sehingga saya diterima lebih baik oleh gereja untuk mengatur pelayanan hari ini. Ada yang mengatakan saya double, bukan double orangnya tapi double pelayanan, karena tadi malam melayani PKB di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca dan merenungkan bersama-sama apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama dari 4 pembacaan dengan tema melebihi kemegahan semu. Saya memulai dengan sebuah kata kebingungan. Sehingga kata ini juga saya mau menyampaikan sebuah syair lagu. Minta maaf Bapak kalau saya menyanyikan agak males. Lagu ini saya kira banyak yang sudah lupa. Tapi kalau lahir di tahun 60-an, saya kira lagu ini sudah sangat terkenal. Mungkin masih diingat. Yang mengatakan begini, bingung, bingung, aku bingung, teredet, pusing, pusing, aku pusing, teredet. Terus apa lagi tuh Pak? Tidak dikatakan, bingung, bingung, ku pilih yang mana karena semua. Berarti Bapak tahu 60-an ya. Itu lagu tentang kebingungan. Artinya saudara, manusia tetap diberikan dua pilihan. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Manusia diperhadapkan dengan dilema, harus mengambil keputusan mana yang harus dipilih. Kalau lagu tadi pertama saya nyanyikan dikatakan bingung dan ada tedet itu, ya. Bingung tetapi dia gembira. Apakah saudara pernah mengalami dalam mengambil sebuah keputusan gembira apapun hasilnya? Saya kira semua orang akan pernah mengalami. Sekalipun diperharapkan dengan sebuah nilai atau sebuah benda yang akan dimiliki, sesuatu yang akan dirasakan, sesuatu yang akan dinikmati. Pada dasarnya keputusan itu menjadi tanggung jawab pribadi kita. Tetapi saudara, kebingungan yang juga mau disampaikan kepada kita pada hari ini
adalah bahwa hidup kita ini dihinggapi situasi yang membingungkan dalam menjalani tentang banyak hal. Ya, dalam pembacaan kita di surah Paulus yang kedua di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 17 di sini dikatakan jangan bingung. Kita bingung memandang hidup kita dihimpit oleh beban, tertekan dan tutup, bahkan terjatuh dalam situasi. Itu yang kita sudah baca di dalam kitab Mazmur. Bingung seperti umat Israel yang kembali dari perbuatan, telah mengusahakan ladang mereka tetapi tidak maksimal. Bingung untuk mengerjakan keperluan hidup dan keperluan akan rumah tangga. Kita baca dalam kitab Hagar. Bingung dengan orang-orang yang murtad, orang-orang sesat, yang mengadakan mujizat-mujizat palsu. Di dalam pembacaan kita 2 Tesalonika, bingung memikirkan hidup duniawi dan kebenaran tentang kebangkitan orang mati, seperti orang Saduki yang datang kepada Yesus, yang bertanya tentang perempuan yang dikawini oleh 7 laki-laki bersaudara yang masing-masing tidak punya keturunan, tidak memiliki anak. Bagaimana nantinya kalau pada kehidupan yang lain, apakah mereka akan kawin-mawin lagi di sana, lantas dimiliki keturunan? Ini semua menjadi sebuah pertanyaan yang sekaligus juga membingungkan kita ketika kita berupaya untuk mau menjawab, mau mengetahui semua yang terjadi. Jangankan yang sudah terjadi yang membingungkan. Bagaimana kalau yang belum terjadi terlintas dalam pikiran kita? Pasti lebih membingungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah, saya mengulangi kisah yang viral. Kalau sahabat dan teman Ustaz Dasar Latif, dia menceritakan tentang sebuah pembangunan jembatan untuk menghubungkan surga dan neraka. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah nonton, tetapi tidak apa-apa saya ceritakan kembali, sekalipun tidak pas nanti ceritanya. Dia mengatakan ada kesepakatan untuk membangun jembatan menghubungkan, karena orang dari neraka ingin tahu seperti apa di namanya di surga. Lalu dibuatlah sehingga ditekenlah kontrak. Pemenang kontraknya adalah kedua belah pihak, dari pihak surga dan kedua pihak neraka. Ketika dibangun, katanya jembatan itu hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, jembatan itu sudah selesai dari pihak neraka. Lantas dari pihak neraka berteriak, bagaimana di sana? Belum juga dibuat jembatan. Lantas di pihak surga mengatakan, bagaimana mau dibangun jembatan? Ya. Kontraktornya ada di sana, anggota dewannya ada di sana, ya. dan lain sebagainya. Saya tidak pandai seperti Pak Dasar Latif menceritakan kisah itu. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita mau lihat dalam cerita, apa yang menjadi pesan Tuhan dari pembacaan kita hari ini, bagaimana bangsa Israel itu harus membangun kembali bait suci. Bait suci yang digambarkan sebagai kehadiran Tuhan. Bait suci yang digambarkan bahwa di situ mereka dapat melihat Tuhan.
Tetapi manakala mereka masih dalam keadaan terpuruk, mereka setelah mereka di Yerusalem, Yehuda telah dikalahkan oleh pemerintahan Persia, sehingga mereka terbuang di Babel dan harus kembali untuk mau membangun kembali Bait Suci. Dalam keadaan mereka sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun mereka sadar bahwa mereka hanya tinggal memiliki yaitu semangat yang disampaikan oleh Allah. Mereka diingatkan kembali untuk tidak menyerah. Mereka harus ingat dan fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka dapat kembali membangun Bait Suci. Hal ini saudara berkaitan dengan cerita yang saya sampaikan tadi. Ini juga menjadi sebuah gambaran bahwa terkadang di dalam kita mau melakukan sebuah tugas, mau menyatakan sebuah tanggung jawab, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau cerita surga dan neraka tadi yang disampaikan, saya mau mengajak kita begini. Bagaimana bisa ada jembatan mau menuju ke surga? Kalau ego manusia itu lebih dominan, kesombongan manusia itu lebih dominan, kemalasan manusia itu lebih dominan, popularitas serta egosentris manusia itu lebih dominan. Bagaimana bisa ada semangat, ada bisa tercipta sesuatu yang indah dan baik jika hal-hal itu menjadi warna dalam kehidupan. Secara khusus ketika kita ingin membangun baik. Kalau di dalam perjanjian lama, baik Tuhan ini adalah seperti yang diceritakan di dalam kitab Hagai, mengisahkan bagaimana bangsa Israel harus membangun kembali Bait Suci yang sudah dibangun oleh Salomo. Dalam perjanjian lama, Bait Suci adalah tempat di mana manusia dapat berjumpa dengan Allah. Bait Suci dipandang oleh manusia sebagai manifestasi dari kehadiran Allah. Salomo membangun Bait Suci itu juga karena kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Salomo memberikan semua, mengeluarkan semua harta kekayaan, apa yang dimiliki. Sekalipun dengan sendirinya Salomo mengakui bahwa apa yang ia buat tidak sanggup, ya, hadirat Tuhan itu, ya, atau kehadiran Tuhan itu tidak dapat dipungkung dan tidak dibatasi oleh Bait Suci. Itu di dalam perjanjian Allah. Lalu kemudian bangsa Israel yang ada dalam perbuatan lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Mereka yang berada dalam keadaan was-was, mereka yang harus memulai kehidupan setelah dari perbuatan. Dibanding lagi bahwa keadaan mereka sibuk dengan urusan diri sendiri, urusan rumah tangga mereka sendiri. Karena itu suara kenabian Hagai
meminta kepada Tuhan, kepada bangsa ini untuk kembali membangun bait suci. Sekalipun bait suci yang dibangun tidak akan sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi dalam cerita pembacaan kita ini, yang termaktub di dalamnya adalah sebuah kesan bahwa mereka memiliki Tuhan. Mereka menghadirkan bagaimana Tuhan telah mengasihi mereka, sehingga dengan semangat dan juga karena pimpinan Tuhan sendiri, bangsa Israel ini dapat membangun kembali bait suci dalam waktu 4 tahun. Sekalipun tidak sama secara fisik, tetapi yang terjadi dalam pembangunan bait suci di Yerusalem adalah karena iman, karena pengharapan yang terciptanya sebuah bangunan yang diarahkan untuk membangun bait suci. Iman mereka, kepercayaan mereka, rasa semangat dan percaya bahwa Tuhan beserta mereka, atas janji Tuhan, mereka membangun bait suci. Ini kesan yang indah yang kita mau belajar. Berbeda dengan sekarang, saudara. Banyak orang membangun rumah dengan mengatakan bahwa gereja ini adalah tempat untuk berseru dan melayani. Itu sangat benar. Tetapi manakala gereja itu sudah berdiri, banyak terjadi ketidakpuasan dalam pembangunan gereja, sehingga muncul sebuah pengakuan diri, sehingga banyak orang terlecehkan, banyak orang tersinggung, karena pembangunan gereja tidak dijadikan sebagai tujuan untuk pribadi yang memuliakan Tuhan, tetapi kebanyakan yang terjadi adalah orang atau seseorang atau pribadi ingin membangun gereja, justru ingin mau memperlihatkan popularitas diri. Sesungguhnya saudara, kalau firman Tuhan di dalam pembacaan kita di dalam 2 Tesalonika digambarkan bahwa bait Allah itu juga adalah diri. Gereja yang dimaksudkan adalah persekutuan orang percaya yang bukan saja ditujukan kepada fisiknya, tetapi insan yang menunjukkan. Itulah gereja. Karena itu saudara, kalau dalam perjanjian lama bangsa Israel membangun kembali bait suci, fisik bangunan ini, dan tetap juga mereka menjadikan sebagai manifestasi dari sebuah perjumpaan. Karena itu kehidupan kita sekarang ini juga adalah bait suci. Diri kita ini menjadi tempat di mana diri kita ini sedang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, yang tidak lagi perlu untuk diisi dengan segala hal-hal yang menodai akan membuat kita najis di hadapan Tuhan. Kalau kerinduan kita adalah berjumpa dengan Tuhan, pertama-tama yakinkan diri kita sendiri bahwa benar-benar kita sedang berjumpa dan punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, sehingga kita dapat keluar dan memberitakan perjumpaan itu juga kepada orang lain. Dalam perjumpaan secara nyata. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
yang pengasih dan juga penyayang, dan yang menegakkan orang-orang terjaga tertunduk yang takut kepadanya. Ini adalah sebuah pengharapan yang sudah dinyatakan dalam kitab Mazmur pembacaan kita. Allah yang sanggup menggoncangkan langit dan bumi untuk menyatakan kemegahan di atas hidup umatnya dan atas rumahnya, yang mengaruniakan rohnya untuk berdiam dalam hidup umatnya. Ini diceritakan dan dikisahkan dalam kitab Allah, menjadi sebuah pengharapan bagi umat. Allah yang oleh Roh menguduskan, oleh Kristus memberi kemuliaan dan penghiburan sejarah, menjadi pengharapan yang sudah diceritakan di dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Dan Allah itu adalah Allah atas orang-orang yang hidup, dan kebangkitan orang mati dijadikan di dalam Kristus untuk hidup dalam kemuliaan sebagai anak Allah seperti para malaikat di dalam Injil Lukas. Itulah yang menjadi pengharapan. Baik Allah, diri kita adalah tempat yang sesungguhnya di mana kemuliaan Allah itu terpancar dari diri kita masing-masing. Baik Allah yang juga dalam diri kita adalah sebuah gambaran di mana kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu terus menjangkau, terus hadir dalam kehidupan umat manusia. Seperti di dalam Injil Lukas pembacaan, baik Allah yang mulia adalah juga mengisahkan tentang Yerusalem yang baru, keadaan surga. Itulah juga yang menjadi gambaran baik Allah yang luar biasa. Tentu saudara-saudara, semua orang percaya ingin hadir, ingin masuk dan berdiam di dalam baik Allah. Seperti ungkapan pemazmur, akan tinggal dan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Bagaimana kerinduan dalam kehidupan ini dijalani, bahwa baik Tuhan yang adalah diri kita juga dapat kita nyatakan dengan benar dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi sebuah persiapan diri kita menuju pada Yerusalem. Karena itu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi respon kita bersama-sama dalam kehidupan ini? Kalau ternyata semua yang dipunyai tidaklah kekal, seperti baik Allah akan hancur, hidup kita diberi sekarang dan pada waktu tubuh kita atau baik Allah yang menurut Rasul Paulus akan mati, dan Allah telah merancangkan Yerusalem yang baru, yang mulia, yang lebih megah dari yang sebelumnya. Dan dalam dunia ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang sepatutnya kita lakukan adalah agungkanlah Tuhan dalam seantero kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan dan berserulah dalam segala gumul dan juang dalam kehidupan. Teguhkanlah hati bekerja, bukan hanya
bukan untuk rumah kita sendiri, tetapi juga untuk rumah. Berpeganglah pada Allah dan lakukanlah kebaikan seperti yang Allah kehendaki dalam Kristus. Dan bahwa percayalah bahwa Allah sungguh memberi kebangkitan dalam Kristus. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam bersama. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan ini dan diberi kesempatan untuk senantiasa berkarya dalam kehidupan ini. Bahwa sekiranya dalam keterbatasan kami, setiap kerinduan untuk melakukan yang baik, semua itu oleh karena kehendak. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk terus membangun baik Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi pribadi yang berpengharapan, pribadi yang terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga yang kami lakukan terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam doa, kita mendengarkan doa berjemaat. Meja doa aja dilaksanakan Minggu tanggal 6 November 2022. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak ada bapak jemaat yang mungkin belum pulang berkah di Morowali. Jadi kami menyampaikan ada beberapa poin saja yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah peneguhan CD bagi anak organisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Jadi sekali lagi peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Kemudian yang kedua, ibadah rumah tangga di keluarga Martin 1 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Ini ibadah yang ditunda beberapa waktu yang lalu. Ibadah rumah tangga di keluarga Martin 1 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 alamat SMP 8. Kemudian yang ketiga, ibadah rumah tangga di keluarga admin Satria yang di dalam jadwal itu tanggal 9 November 2022 itu diundur ke tanggal 23 November 2022 alamat asrama 13 Raja Alam. Jadi hari Rabu nanti tidak ada ibadah karena diundur ke tanggal 23. Kemudian ada beberapa ada dua undangan pernikahan. Yang pertama yang akan menikah Riasa Sampo. Mudah-mudahan saya tidak salah baca karena tulisannya tulisan Latin kecil sekali. Riasa Sampo, putra dari Bapak Peter Sampo dan Ibu Teresia Padang. Ini dulu apa yang kita sini.
dengan Vera Natalian SPSI, putri dari Bapak Wondai Jambi Henry dan Ibu Urur Maria Berta. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 14 WITA atau jam 2 siang, Gereja Raja Jemaat Bukit Harapan. Resepsi hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 18 WITA atau jam 6 sore sampai selesai, bertempat di rumah mempelai pria. Persemaian Jalan Kalimantan yang ke-7, Karapan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami yang berbahagia, keluarga Peter Sambo dan Teresia Padang, Wondai Jambi dan Ibu Karul Maria. Di jemaat kita tidak ada yang berundang. Kemudian undangan yang kedua, yang akan menikah Lufiana, putri kedua dari Bapak Tony Lau, Ibu Aceh almarhum dan Ibu Tony Lau Aceh almarhum dan Ibu Ramatul Lasana atau Tobi, dengan Arif Susanto, putra pertama dari Bapak Yusuf Peru dan Ibu Ati. Pemberkatan nikah Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di Gereja Karapan Pentakosta Pondok Jalan Kaki Barat. Resepsi hari Sabtu tanggal 11 November 2022 pukul 18 WITA sampai selesai atau jam 6 sore, Jalan Melati RT 22 Kampung Bugis Dalam, samping bimbingan belajar Al-Farisi. Kami yang berbahagia, keluarga besar Bapak Tony Lau Aceh almarhum dan Ibu Ramatul Lasana, keluarga besar Bapak Yusuf Peru dan Ibu Ati. Tidak ada yang berhubungan di itu dua undangan. Kemudian ada surat permohonan pencarian dana dari pengurus Bapak Gereja Kerajaan Timur Tarakan sehubungan dengan akan dilaksanakannya perayaan Natal sekolah Minggu Gereja Kerajaan Timur Tarakan, maka kami selaku pengurus sekolah Minggu memohon izin untuk melaksanakan pencarian dana sebagai berikut. Pertama, permohonan menjalankan undi khusus pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Jadi minggu depan ada undi khusus untuk sekolah Minggu. Dan aksi ujian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022. Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus SMPT di Mataram Tarakan Ketua Susan Sriani, Sekretaris Meti Londo. Kemudian yang kedua, dari Gereja Perkara Serikat Indonesia di PSI Jemaat Manuel Revival Center, kepada kepala dan pembantu sehubungan dengan kegiatan pembaktian bangunan rohani yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di GPSI IRC Cahaya Baru jam 18 atau jam 6 sore sampai selesai, dilayani oleh tim Mahai Jakarta. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari seiman untuk dapat hadir dalam rangkaian ini untuk kita sama-sama menikmati dan mewakili Tuhan. Jadi yang mau ikut KKR silakan ke GPSI IRC Cahaya Baru, tempatnya Pak Jakobus Jumat. Ya, itu pengetahuan dari yang masuk ke jemaat.
Kemudian pada hari ini 6 November 2022 ada beberapa ucapan sebut keluarga yang masuk. Yang pertama dari keluarga Mika Paulus sebesar Rp200.000, 100.000 untuk SLBP dan 100.000 untuk jemaah. Kemudian yang kedua dari saudara Riel Tanjalo sebesar Rp500.000, 300.000 untuk pembangunan, 200.000 untuk PPGD. Kemudian yang ketiga dari keluarga Markus Pengala berupa Tuapisan yang sebentar kita akan buatkan. Yang keempat dari keluarga Mamatiku sebesar Rp400.000. Yang kelima dari keluarga Matius sampai Bangun berupa Tuapisan. Yang dari keluarga Markus Pengala tadi Tuapisan untuk panitia Natal PPGD. Kemudian yang ke-6 dari keluarga Diaken Markus Polo sebesar Rp500.000. Ya, itu beberapa ucapan syukur yang mulai masuk pada hari ini, dan silakan minta tolong Bapak Asli untuk silakan. Ya, ini bisa untuk harga ya. Oh, harga tadi belum disampaikan. Untuk harga ini lah pisang casangan 21 kali, 21 kali, 25 satu kali, 25 satu kali, 50 53 kali Bapak Haris. Ini lagi masih sama. Berapa? 31 kali, 31 kali. Saya mengatakan itu 2 kali, 3 kali. Ini untuk panitia Natal PPGD. Silakan PPGD tulis. Silakan bisa ide. Ya, bisa ide. Atas sampai 50 satu kali, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Belakang aja. Ini lagi. Ya. 21 kali. 21 kali, 2 kali, 25, 3 kali. Ini lagi 25 satu kali, 3 kali. Apa lagi? Ini kedua dan terakhir 30 satu kali, pentalun bukan. Ini yang terakhir posisi. Berapa? Sudah beda. Saya asuransi. 30 satu kali,
31 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, kan? Pendeta. Ya, ya demikian aturan yang sudah kita lakukan bersama pada siang hari ini atas partisipasi Bapak Ibu yang kami terima kasih. Terima kasih kepada anggota jemaat yang boleh membawa aturan. Informasi tambahan anggota jemaat, ibadah PWBT di rumah Ibu Mika Palulu alamat Agatis akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Yaitu tambahan. Kemudian terima kasih. Mari kita masuk dalam puasa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menunjukkan kami lewat lawatan firman. Firman-Mu kiranya menjadi tuntunan dalam kehidupan, perintah dan terang, suruh dan pedoman bagi setiap hati yang menerima suara, sehingga damai sejahtera Tuhan terus terpancar dalam kehidupan setiap hari. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau dalam hidup kami pada setiap anak-anak menjadikan dirinya sebagai baik, di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan, menerima segala berkat dan menjadikan sebagai pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Kiranya itu menjadi setiap kerinduan dari anak-anak untuk memelihara diri dan kehidupannya sebagai baik. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan kalau diri kami ini adalah menjadi sebuah panggilan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi saksi, menyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami untuk dunia ini. Kepada-Mu ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk gereja, untuk jemaat Tuhan di rantai Maranatha. Tuhan kiranya terus memberkati, menyediakan setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan jemaat, memberkati mereka pada kapasitas mereka masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa memberkati. Tuhan menjamin kehidupan serta kebutuhan hidup keluarga pada sidang jemaat. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi, menuntun mereka untuk menikmati segala yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan. Tuhan memberkati semua rencana-rencana pada setiap keluarga dan pribadi, bahkan sidang jemaat Tuhan di rantai Maranatha, untuk menikmati terus bersama-sama kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat.
Kepadamu ya Tuhan, berkatilah majelis gereja dalam pelayanannya. Tuhan terus menguasai mereka mendampingi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh majelis gereja, pengurus organisasi gereja dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kiranya oleh karena kasih karunia berita Injil ini tetap terbuka dan menjangkau setiap hati, dan kehidupan sehingga mereka yang menerimanya mereka menjadi pribadi yang terberkati. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama atas kasih dan penyertaan Tuhan yang terus dialami oleh jemaat Tuhan di Timur. Bersyukur bersama-sama dalam setiap keadaan mereka menyaksikan kasih dan kemurahan. Kepada sidang jemaat Tuhan, bahwa keluarga Mika Padulun menyatakan tanda syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan dalam keluarga. Saudara Fadil Tandiano bersyukur atas pertambahan usia, bersyukur karena diberkati dalam setiap pekerjaan, dalam keluarga yang mengalami hal yang baik sehingga keadaan mereka sehat-sehat senantiasa. Keluarga Markus Mangala juga bersyukur sehingga atas berkat Tuhan keluarga mempersembahkan natural. Keluarga Mama Ika atas penyertaan Tuhan yang menyertai perjalanan ke kampung halaman dan juga kembali ke Tarakan dengan selamat, serta berkat-berkat yang dialami dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Juga keluarga Mati Sampai yang juga menyatakan tanda syukurnya melalui persembahan itu, dan juga keluarga Diaken Markus Boro menyatakan tanda syukurnya atas kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu dialami, dan juga di dalam pekerjaan di mana penyertaan Tuhan tetap dirasakan. Kepada ya Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan juga telah menyatakan tanda syukur di dalam mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan. Kiranya semua itu Tuhan Engkau terima dan kuduskan. Semua yang dipersembahkan pada hari ini di pelataran Tuhan, terima sebagai persembahan yang berbau harum di altar Tuhan. Lalu Tuhan menjadikan mereka yang terus bersyukur bahwa mereka tidak akan ragu, tidak akan bimbang akan berkat-berkat yang baru yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, semua yang diprogramkan di tengah jemaat Tuhan di sini, Tuhanlah yang memberkati dan bertahu kuasa. Kiranya Tuhan bangunan iman pada diri setiap jemaat Tuhan tetap terpelihara dalam kuasa Tuhan,
sehingga dalam pertumbuhan semangat yang juga mengarahkan mereka untuk terus membangun gereja baik secara fisik dan juga pada pribadi insan yang memuliakan diberkati. Seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan kiranya memberkati kami, bahkan kami dengan selamat di tempat kami berada. Dan di sana pun tetap kami memuji dan memuliakan. Ini ibadah, pujian dan sembah kami. Terima, ampunilah kiranya salah dan dosa kami. Bukan karena kehendak kami yang jahat, namun kehendak Dia yang jahat. Kami bawa doa ini beralasan di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Ibulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dengarkanlah Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosa, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Berjalan sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, telah mendaftar sebagai anggota baru Jemaat Hati Manado, yaitu keluarga John Sesa, pindahan dari Irian. Ya, keluarga John Sesa, Martin Daniel Saban, istri, Delvia Berneta Sesa, Bernardo Riando Sesa, Bernardi Rian Sesa sebagai anak. Yes. Jika keluarga John Sesa hadir, dimohon untuk berdiri. Bergabung bersama-sama kita di tempat ini dan sudah sah menjadi anggota Jemaat Hati Manado. Yang keluarga tersebut bersama-sama di Cahaya Baru di rumah orang tua kita, Bapak Maud Pamalan. Selamat buat keluarga yang boleh bergabung di Jemaat Hati Manado. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita ulang.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jalani lagi ini dengan selalu memandangkan Tuhan. Ingatlah bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang hadir dalam Yesus. Berusaha untuk selalu taat kepada. Berkat Tuhan selalu ada. Arahkanlah hati dan kehidupanmu seperti melakukan yang datang daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masih tetap berdiri. Kita melakukan tiap langkahku NKB 188 baik yang pertama sampai bagian yang ketiga sebagai lagu untuk kita.
kemuliaan kepada